Film ini diawali dengan seorang pria bernama Tuan Van yang sangat kaya raya. Pada saat itu ia memanggil pelayannya dengan menggunakan lonceng. Pelayannya sendiri seorang wanita cantik dan seksi. Kebetulan saat itu Tuan Van kedatangan seorang tamu laki-laki bernama Kin Van. Dan pada saat itu Kin Van memperlihatkan penemuannya yang mana dengan maksud menjualnya kepada Tuan Van. Penemuannya yang disebut CRT 2018 adalah alat pendukung permainan Switch yang mana bisa untuk mencegah kecurangan. Dan hal itu membuat Tuan Van tertarik dan ia langsung membelinya. Kin Van sendiri seorang pengusaha yang sukses, namun ia bingung karena tidak kunjung menemukan jodohnya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menaruh biodata di sebuah iklan pencarian jodoh. Dan sejak ia mengunggahnya satu persatu, ia menemui wanita-wanita tersebut. Pada saat itu, di pertemuan pertamanya tidak berjalan mulus karena ia bertemu dengan seorang gay. Dan yang bikin mengejutkan lagi, itu adalah teman lamanya dulu. Dan seorang itu mengubah namanya sehingga Kin Van tidak mengenalinya. Dan pada saat pertemuan selanjutnya ia bertemu dengan wanita dan ternyata wanita itu tidak berminat untuk mengikuti biro jodoh melainkan hanya menjadi sales. Kin Van terpaksa harus membelinya karena keburu malu. Dan ternyata wanita tersebut menjual tanah makam. Berkat usaha dan doanya ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Smiley Liang. Kin Van yang terpesona melihat kecantikannya, ia berulang kali memujinya. Smiley pun akhirnya memperkenalkan dirinya, yang mana dirinya adalah seorang pramugari. Tapi sayangnya, ternyata ia sudah ada yang punya. Dan pada saat itu ia hanya butuh teman mengobrol karena sedang bersedih, yang mana kekasihnya yang dicintainya itu sudah mempunyai istri. Merasa tidak serius, Kin Van pun mengakhiri obrolan itu dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Smiley pun menghampirinya dan mengajaknya minum bersama. Dan pada saat itu mereka bersepakat untuk bercerita satu sama lain. Dan pertemuan itu adalah pertemuan pertama dan terakhir mereka. Kin Van yang awalnya tidak mau minum akhirnya terpaksa untuk meminum. Mereka memulai menceritakan kehidupannya masing-masing. Hari demi hari pun berlalu. Kin Van pun melanjutkan untuk mencari jodoh dari bertemu wanita pedalaman, lalu wanita yang suka lupa, dan wanita yang dikenalkan oleh temannya. Tetapi wanita itu hanya ingin berhubungan intim 1 tahun sekali. Keesokan harinya, saat Kin Van akan pergi ke suatu tempat, di sisi lain ada seseorang berbicara dengan ponselnya. Dan ternyata itu adalah kekasih Smiley yang sedang menelpon dan mengatakan bahwa ia dan istrinya akan pergi ke suatu tempat yang sama dengan Kin Van dan kemudian memintanya untuk menjaga rahasia mereka dari istrinya. Kin Van yang tidak menyangka akan bertemu dengan Smiley kembali, ternyata ia berada di dalam penerbangan itu. Akan tetapi Smiley yang sedang bekerja itu membuatnya tidak menghiraukannya dan seakan-akan tidak saling mengenal. Dan pada saat itu istri kekasih Smiley minta kepada pramugari untuk satu kursi dengan suaminya. Tapi karena bukan tanggung jawabnya membuat Smiley tidak memperdulikannya. Lalu Kin Van yang duduk di sebelahnya itu menawarkan diri untuk bertukar posisi kepada suaminya sambil menyindir Smiley agar meningkatkan pelayanannya. Melihat Smiley kesal, Kin Van memanggilnya untuk memasang sabuk pengaman karena pesawat akan terbang. Dan saat itu ia menawarkan untuk bertemu dan minum bersama di Beijing. Dan di sana, sebagai orang yang sukses, Kin Van pun menikmati sisa hidupnya dengan berwisata. Bahkan ia beli rumah yang nyaman untuknya. Dan tak lama kemudian, Smiley menghubungi Kin Van untuk mengajaknya bertemu kembali. Dan saat itu Kin Van mengatakan bahwa dirinya akan ada pertemuan biro jodoh dengan gadis lain. Lalu Smiley pun menjawab bahwa ia akan menunggunya dan tidak akan mengganggunya. Dan benar saja, di sebuah restoran Smiley pun menunggu Kin Van yang sedang ngedate bersama wanita lain dan sama sekali tidak mengganggunya. Lalu kemudian tiba-tiba tersedak mendengar obrolan mereka. Dan diketahui ternyata wanita yang ditemui itu telah berbadan 2 dan ia mencari calon ayah untuk anaknya. Dan Kin Van merasa rugi
Kemudian ia menolak wanita itu meskipun sangat cantik. Kemudian Semili menghampirinya dan menyindirnya. Dan kemudian Semili yang punya maksud ternyata ingin minta bantuan Qinfen. Awalnya Qinfen menolak, tapi karena melihat Semili marah, akhirnya ia pun menurutinya. Pada saat itu, Semili meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi kekasih barunya. Namun karena Qinfen tidak tahan dengan sandiwara itu, akhirnya ia mengatakan kepada kekasihnya bahwa mereka hanyalah teman biasa. Dan dia juga menjelaskan bahwa Semili telah minum karena sakit hati. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Setelah mendengar itu, Semili hanya terdiam, lalu mengambil gelas untuk minum. Dan tak lama kemudian, ia pun menangis kepada kekasihnya. Dan pada malam harinya ia mengungkapkan perasaannya bahwa dia kecewa karena telah menunggu 3 tahun lamanya, namun tidak ada kepastian untuk hubungannya itu. Keesokan harinya, Qinfen pun melanjutkan pencarian biro jodohnya. Dan pada saat itu ia bertemu dengan wanita yang berprofesi pedagang saham. Dan kali ini wanita itu menolak Qinfen. Dia mengatakan bahwa jika Qinfen diibaratkan saham, karena faktor umur dan penampilan nilai harganya akan rendah. Tak lama kemudian tiba-tiba teleponnya berdering yang menjelaskan Semili pasti berada di sekitarnya. Qinfen pun mengakhiri pertemuannya dan menemui Semili. Pada saat itu Semili tiba-tiba mengatakan ingin menjadi kekasih Qinfen. Qinfen mengira itu hanya candaan dan ternyata Semili serius dengan ucapannya. Qinfen yang pada saat itu merasa bingung harus mengikuti syarat Semili bahwa ia hanya memiliki tubuhnya tetapi tidak hatinya, karena ia belum bisa melupakan mantannya itu. Dan setelah itu mereka berencana pergi ke Jepang untuk liburan dan bisa saling mengenal satu sama lain. Singkat cerita, mereka pun sampai ke Jepang. Di sana mereka bertemu dengan teman lama Qinfen yang bernama Wusang. Wusang sendiri memiliki istri di Jepang. Oleh karena itu dirinya sekarang tinggal di sana dan dia pun mampu berbahasa Jepang. Ia juga akan membantu perjalanan mereka selama berada di kota itu. Pada saat itu Qinfen mengajak ke kuil untuk ibadah, yang sebenarnya kuil itu sedang tutup. Sesampainya di dalam mereka harus digeledah, yang mana kuil tersebut sedang ada upacara pemakaman seorang mafia yang harus dijaga ketat, dan mereka pun juga harus berpura-pura sedih untuk menghormati sang mendiang. Tak lama kemudian Semili tertawa karena membahas kejadian tadi. Pada saat itu Qinfen melihat jalan yang menarik perhatiannya. Musang menjelaskan bahwa itu adalah tempat hiburan malam yang tulisannya berarti 4 saudara perempuan. Semili menguping pembicaraan itu, dan Semili yang duduk sendiri itu teringat kembali pada masa lalunya. Dan sekalipun kembali marah karena tersinggung ucapan Qinfen yang menganggap dirinya bodoh, Qinfen menjelaskan kepada Wusang bahwa dirinya serius ingin menikahi Semili. Tetapi dia belum memiliki hati Semili. Maka dari itu ia mengucapkan kata-kata yang menyinggung Semili untuk menghibur diri. Qinfen kemudian mengajak Wusang untuk pergi ke tempat hiburan malam. Qinfen kemudian memilih salah satu wanita yang ada di foto tersebut untuk menemaninya minum. Dari dalam tempat hiburan malam itu, mereka menanyakan keempat foto yang ada di luar. Tetapi hanya ada 4 pelayan tua dan 1 pengunjung di tempat itu. Wusang pun terkejut setelah mendengar itu. Salah satu pelayan tua itu kemudian menjelaskan kepada Qinfen bahwa foto yang ada di luar tadi diambil 4 tahun yang lalu. Mereka kemudian tertawa dan Qinfen pun mengajaknya pergi, tetapi Wusang melarangnya karena hal itu tidak sopan. Pada akhirnya mereka berdua minum bersama hingga mabuk di tempat itu. Semili yang tiba-tiba datang menjadi tersenyum karena melihat keadaan di dalamnya. Keesokan harinya mereka berkunjung ke gereja kecil. Wusang menjelaskan bahwa gereja itu adalah tempat pengakuan dosa. Mendengar hal itu, Semili menyuruh Qinfen untuk mengakui dosa-dosanya di sana. Dan setelah beberapa lama berpikir, akhirnya Wusang dan Qinfen pun masuk. Pada saat gilirannya, Qinfen memastikan perkataan Wusang bahwa pendeta itu tidak dapat berbahasa Mandarin, sebab ia akan malu jika pendeta mengerti pengakuan dosanya. Setelah sudah yakin, dia pun memulai pengakuannya. Di luar, Wusang dan Semili menunggu sambil membicarakan tentang Qinfen. Wusang memberitahu bahwa Qinfen benar-benar mencintai Semili, dan pada saat itu Wusang minta Semili untuk segera meninggalkannya jika dirinya tidak benar-benar mencintai Qinfen, karena menurutnya Qinfen adalah orang yang sangat baik dan tidak pantas menerima itu. Mendengar hal itu, Meli pun terdiam.
Sementara itu, Qin Fen yang masih mengakui dosa-dosanya membuat si pendeta kewalahan. Ing lamanya, pendeta itu sempat menghentikannya, tetapi karena saling tidak mengerti bahasa, Qin Fen pun tetap melanjutkan pengakuan dosanya. Waktu pun berjalan, si pendeta pun tidak tahan lagi dan meminta Wusang untuk membawanya. Si pendeta mengatakan bahwa gereja kecil itu tidak mampu menanggung semua dosa-dosanya dan perlu dibawa ke gereja yang lebih besar. Singkat cerita, karena mendengar ucapan Wusang, Semile ini memutuskan untuk meninggalkan Qin Fen. Dia meninggalkan surat lalu pergi saat Qin Fen tertidur. Semile pergi ke tepi jurang laut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokannya Qin Fen mendengar kabar itu, lalu mendatangi lokasi kejadian. Dan dari informasi yang dia dapatkan dari Wusang, Semile melompat dari jurang dan beruntungnya dia diselamatkan oleh nelayan yang melintas saat itu. Kemudian Semile sekarang sedang berada di rumah sakit dan akan menjalani operasi. Karena Wusang harus bekerja besok, ia terpaksa meninggalkan Qin Fen dan Semile di rumah sakit. Sebelum ia pergi, Qin Fen memberikan beberapa uang untuk anak dan istri Wusang. Setelah itu dia berjalan pulang. Wusang saat terhenti dan terharu melihat perjuangan teman baiknya itu. Hari pun berlalu hingga akhirnya Semile dan Qin Fen telah berada di kapal pesiar. Saat itu Semile minjam ponsel Qin Fen untuk menghubungi mantannya. Bahwasannya dirinya telah menemukan sang pujaan hati barunya. Di tengah kebahagiaan itu, Qin Fen melihat Tuan Fang juga berada di tempat yang sama dengannya. Pada saat itu, Tuan Fang terlihat sedang menawarkan hasil penemuan Qin Fen kepada orang lain. Qin Fen pun menahan Tuan Fang yang akan membuang alat itu. Karena tidak laku, akhirnya Qin Fen pun membelinya kembali karena merasa kasihan kepadanya yang telah jatuh bangkrut.